Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan memberikan pembekalan mengenai praktikum. Khususnya judul kita itu adalah pengendalian level. Nah, saya sebelumnya sudah saya share mengenai bahan job sheet mengenai pengendalian level. Nah, coba ini kita lihat job sheet-nya ya sama-sama supaya kita bisa lebih paham. Nanti kalau kurang paham boleh langsung ditanyakan di kelas, di Google Class. Oke. Nah, jadi tujuan daripada praktikum ini itu kita ingin mencapai empat tujuan. Yang pertama, ya ini mampu menjelaskan konsep-konsep dasar pengendalian level. Kemudian kita diharapkan mampu menjelaskan unit-unit apa saja yang terlibat dalam pengendalian level. Dan yang ketiga, mampu menjelaskan konfigurasi suatu pengendalian. Dan yang terakhir, kita mengharapkan mahasiswa itu dapat menjelaskan suatu level ketinggian pada cairan. Nah, sebelumnya saya jelaskan apa itu level. Nah, level itu adalah suatu cara untuk menghitung ketinggian suatu fluida dalam tangki, ya. Nah, jadi dalam praktikum kita tetap harus memperhatikan keselamatan kerja, ya. Nah, secara elektrik, misalkan mesin, nah itu kita harus perhatikan dan jangan sampai kita memasukkan anggota tubuh ke dalam suatu alat yang sedang berputar. Nah, itu sangat berbahaya. Nah, kalau ada masalah apa-apa, kalau jika menemukan masalah, segera matikan peralatan dan beritahu personel yang ada di lab. Nah, alat pengendalian level ini kita menggunakan merek Amfil dengan jenis PCT 50. Nah, ya. Nah, alat yang kita gunakan adalah seperti ini. Nah, ya, ini dia. Ini gambarnya PCT 50. Nah, ini coba kita lihat apa saja fungsinya, apa saja nama alatnya. Nah, yang pertama ini tersebut dengan ini vessel. Nomor satu ini vesselnya. Kemudian ada sensor-sensornya. Ini ada sensor level, sensor ketinggian. Nah, kemudian kalau yang ini nomor 6 ini adalah ini overflow daripada vessel bagian atas. Nah, kamu yang nomor 7 ini adalah fluida yang masuk. Saya jelaskan dari sini. Ini kita hidupkan pompa. Ini nomor 10 ini adalah pompa. Nah, pompa menghisap air di dalam vessel ini melalui pipa ini. Kemudian ini melewati valve naik ke atas. Di sini ada namanya seperti check valve, ya. Jadi fluida itu akan mengalir dari satu arah, dari bawah ke atas, sedangkan dari atas ke bawah itu tidak bisa. Oke, ini ada check valve, kemudian ini masuk inletnya. Nah, fluida akan memenuhi vessel bagian atas. Nah, begitu dia sudah supaya untuk mencegah terjadinya jangan sampai keluar dari tangki ini, dia akan masuk ke dalam overflow. Oke. Kemudian dia akan keluar, ada dua lubang output di sini. Ini di sini terlihat nih ada valve-nya ada dua. Valve-nya ada dua. Yang ini secara manual, yang ini juga manual tapi disambung dengan valve solenoid. Dan ini bisa kita kontrol menggunakan komputer. Oke. Nah, kemudian ini yang menjadi electrical
interface-nya. Oke. Nah, kemudian, nah ini prosedur alatnya. Prosedurnya kita pastikan alatnya sudah terpasang sesuai prosedur. Kemudian valve keluarannya dibuka, dan kita pasang orifice 3, 4, atau 5 mm. Nah, nomor 2 ini maksudnya yang di sini. Nah, nanti ada variabel kita mengganti ukuran orifice-nya di sini. Ini bisa kita buka. Ini juga bisa kita buka ya, secara manual. Kita mau lihat apa pengaruh bukaan semakin besar atau semakin kecil ukuran orifice, apakah terpengaruh kepada gangguan daripada sistem pengendalian. Kemudian kabel ini kita kabel daripada alat 50 kita hubungkan dengan komputer. Inlet dan outlet valve kita buka penuh, dan nanti ada icon diagram untuk menampilkan diagram, dan power on. Oke. Nah, kemudian juga kita bisa setting bahwa praktikum ini bisa modelnya on off, PI atau PID. Ya. Nah, untuk mengambil data, kita memilih ada icon bertuliskan Go. Oke, nah coba kita lihat. Nah, tadi ini gambaran seperti yang saya perlihatkan sebelumnya. Nah, kalau dalam apa yang diperlihatkan di komputer, seperti ini. Nah, ini ada solenoid, ini solenoid valve, ini control valve 3, control valve 2, control valve 1. Nah, ini pompa yang tadi. Nah, pompa, jadi alirannya seperti ini, pompa akan masuk. Nah, di sini ini ada check valve. Nah, feeder akan memenuhi ini. Sampai batas ini dia akan overflow, akan kembali ke dalam tangki. Jadi proses ini dia tidak akan keluar daripada tangki. Dia akan overflow, akan berputar-putar di sini. Oke. Nah, ini bacaan level ketinggian daripada tangki di atas. Terbaca di sini. Jadi nilainya akan terbaca di sini berapa ketinggian daripada fluida. Oke. Oke. Nah, setelah itu kita akan mengambil data percobaan. Jadi diharapkan nanti mahasiswa mengisi data-data dengan contoh tabel seperti berikut. Nah, ini ada 5 sampel, berapa ketinggiannya, berapa pump speed-nya, berapa nilai proporsional, berapa nilai integral, derivatif, dan berapa nilai set point. Nah, dari hasil praktikum, nanti kita berdasarkan pengendalian on-off, PI, dan PID, kita bisa mengambil kesimpulan. Ya, nah ini kira-kira daripada hasil praktikum sebelumnya. Nah, ini ketinggian level, ini namanya set point, garis set point. Ya, kita lihat warna biru ya. Nah, ini contohnya dia menggunakan nilai P50%, I 5 detik, D 5 detik. Grafiknya seperti ini, yang warna merah. Nah, yang B, warna hijau, itu menggunakan P60%, 5 detik, dan D detik. Jadi ini kelihatan ada perbedaan antar grafik, beda PID. Ini beda nilai proporsionalnya, ini 50 dan 60. Nah,
grafik-grafik seperti ini yang menjadi tugas daripada praktikan untuk mengambil kesimpulan apa yang terjadi dan bagaimana ini terjadi dan kenapa. Oke. Nah, sekarang coba saya perlihatkan software yang diinstal di komputer. Oke, nah kita lihat. Nah, ini seperti ini. Ini oke. Nah, jadi sebelum praktikum kita pastikan nilai di sini adalah zero. Nah, ya, pastikan ini tangki kosong dulu, kemudian ini kita zerokan. Oke. Nah, untuk mengadjust kita masukkan ke control power on, masukkan ketik PID. Nah, di sini kita bisa melihat set pointnya. Di sini kita isi set point, di sini nilai P, ini nilai I, dan ini nilai D. Nah, ya, setelah ini sudah terisi, kita akan membuat ke dalam mode operasi otomatis. Kemudian apply, oke. Nah, ini akan berjalan. Nah, ini untuk Slow-Knit valve-nya kita buka. Slow-Knit valve ini kita buka ini, di sini nanti akan open ya. Oke. Nah, untuk mengambil data kita tekan go. Nah, ini praktikum sudah berjalan. Kita lihat datanya di sini. Nah, ini datanya. Data yang berjalan. Oke. Nah, kemudian kalau ingin interval datanya per berapa detik, kita bisa mengadjust di sini. Nah, sampai interval ini kita buat otomatis 1 detik. Kita buat tiap 5 detik misalnya. Nah, oke. Kita lihat tabel. Nah, datanya akan berubah setiap 5 detik. Oke. Nah, kita kembali. Nah, kembali lagi. Nah, oke, saya rasa cukup. Nanti alatnya kita akan perlihatkan langsung di laboratorium. Nah, mudah-mudahan mahasiswa dan mahasiswa mengerti. Nanti yang kurang jelas boleh ditanyakan langsung melalui Google Class. Saya rasa cukup untuk pembekalan hari ini melalui YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.